Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya akan saja membawakan materi tentang Just in Time JIT. Konsep dasar Just in Time JIT, sistem produksi yang menghasilkan barang sesuai kebutuhan, jumlah, dan waktu yang tepat, dikembangkan oleh Toyota, berfokus pada menghilangkan pemborosan, wastage, dan meningkatkan efisiensi. Filosofi Just in Time berproduksi berdasarkan permintaan full system, mengurangi persediaan minimal bukti, menghilangkan pemborosan, overproduksi, waiting, transportasi, infeksi proses, excess inventor, unnecessary monitor, defects. Persyaratan penerapan JIT: komitmen manajemen hubungan baik dengan pemasok, tata kelola pabrik yang efisien, waktu singkat, karyawan multi-skill, pengendalian kualitas menyeluruh. Manfaat JIT: menurunkan biaya persediaan, meningkatkan kualitas produk, mempercepat lead time, meningkatkan produktivitas produksi lebih efisien, hubungan dengan pemasok lebih baik, menghemat ruang penyimpanan. Prinsip kerja JIT: menggunakan full system Kanban sebagai pengendalian produksi dalam lot kecil, menerapkan Jidoka, menghentikan proses jika terjadi cacat, Kaizen, perbaikan berkelanjutan. Keunggulan dan kelemahan JIT: keunggulannya itu biaya lebih rendah, kualitas meningkat, produktivitas lebih tinggi, pengiriman lebih cepat. Yang kedua itu kelemahannya itu bergantung pada pemasok, investasi awal cukup besar, sulit diterapkan saat pemerintahan tidak stabil, membutuhkan kedisiplinan tinggi. Strategi implementasi JIT: mengembangkan kerjasama dengan pemasok, produksi berulang, mengurangi waktu untuk melatih karyawan, implementasi bertahap, mengukur kinerja secara berkala. Dari materi George Strolling, pengertian material George Strolling: proses mengelola bahan baku mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi, bertujuan memastikan material tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai kualitas, mendukung kelancaran proses produksi dan efisiensi operasional. Tujuan dan fungsi: tujuan itu menjamin kelancaran produksi, mengoptimalkan biaya operasional, menjaga kualitas produk, mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan. Fungsinya itu mengatur logistik material, berkoordinasi dengan pemasok, mengawasi kualitas material, mendokumentasi pergerakan material. Ruang lingkup material George Strolling: pengembangan, perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan pemasok, penyimpanan, pengelolaan gudang dan pencatatan stok, distribusi, penyaluran bahan baku ke proses produksi tepat waktu. Tahapan material George Strolling: menetapkan standar persediaan, mengukur dan memantau kondisi aktual, mengevaluasi hasil, melakukan tindak korektif bila terjadi penyimpangan. Metode material George Strolling: ABC analisis, mengelompokkan persediaan berdasarkan prioritas, EOQ quantity order quantity, menentukan jumlah pemasaran paling ekonomis, MRP menerima requirements planning, JLT just in time, material datang saat dibutuhkan sehingga stok minimum. Tantangan implementasi: ketidakpastian permintaan dan pasokan, sistem informasi yang kurang memadai, perbedaan data dan stok aktual, tingginya biaya persediaan, kurangnya koordinasi antar departemen. Overhead George Strolling: pengertian faktor overhead George Strolling: pengendalian seluruh biaya produksi yang tidak langsung agar sesuai anggaran dan efisien, meliputi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi biaya overhead, bertujuan mencegah pemborosan serta meningkatkan efisien produksi. Komponen biaya overhead pabrik: berdasarkan sifat bahan penolong, tenaga kerja yang tidak langsung, biaya overhead lainnya, listrik, pengusutan, pemeliharaan, asuransi. 2. Berdasarkan perilaku: biaya tetap, biaya variabel, biaya variabel. 3. Itu berdasarkan departemen produksi, departemen penunjangan. Pentingnya faktor overhead George Strolling: mengendalikan biaya tidak langsung, mencegah pemborosan, menentukan harga pokok produksi HPP secara akurat, meningkatkan efisiensi dan efisiensi perusahaan, mendukung pengambilan keputusan manajemen, mengontrol faktor overhead, menerapkan sistem biaya standar, melakukan evaluasi penyimpangan biaya, menggunakan lean manufacturing, memanfaatkan teknologi dan analisis data, meningkatkan efisiensi proses produksi, menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok. Departementalisasi BOP: pengertian departementalisasi biaya overhead pabrik: proses mengumpulkan, mengelola, dan membebankan biaya overhead berdasarkan departemen, bertujuan menghasilkan tarif BOP yang lebih akurat. Tujuan departementalisasi BOP: menentukan tarif BOP yang akurat, memudahkan pengendalian biaya, menilai efisien tiap departemen, menghasilkan harga pokok produksi yang tepat, mendukung pengambilan keputusan manajemen.
Penggolongan departemen. Departemen produksi mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya itu pencampuran, perakitan, finishing. Dua itu departemen jasa mendukung proses produksi. Contohnya itu memelihara listrik, gudang, administrasi, pabrik. Prosedur departemen administrasi BOP mengumpulkan biaya overhead, mengalokasikan biaya ke setiap departemen, mendistribusikan biaya departemen jasa ke departemen produksi melalui 1. Metode langsung, 2. Metode bertahap, 3. Metode timbal balik. Tentuan tarif BOP. Rumusnya itu tarif BOP, anggaran BOP, dasar pembebanan, dasar pembebanan, jam mesin, jam tenaga kerja langsung, unit produksi, biaya tenaga kerja langsung. Manfaat departemen administrasi: harga pokok produksi lebih akurat, pengawasan biaya lebih mudah, evaluasi kinerja departemen lebih efektif, membantu penyusunan anggaran, mendukung keputusan manajemen. Penetapan biaya standar dan analisis varian. Biaya standar, biaya yang ditetapkan sebelum produksi, menjadi pedoman pengendalian biaya, digunakan untuk perencanaan, evaluasi, dan penetapan harga. Prosedur penetapan biaya standar: bahan baku standar, harga dan kualitas, tenaga kerja standar, jam kerja dan tarif upah, overhead pabrik berdasarkan anggaran dan kepastian produksi. Analisis varian biaya produksi, varian bahan baku, harga dan kuantitas, varian tenaga kerja, tarif upah dan efisiensi, varian overhead, pengeluaran dan volume. Kelebihan sistem biaya standar: mengendalikan biaya, mempermudah penyusunan anggaran, menilai kinerja, mendukung pengambilan keputusan. Kelemahan sistem biaya standar: penyusunan dan pembaruan memerlukan biaya standar sulit ditetapkan secara tepat, kurang sesuai untuk produksi pesanan, terlalu fokus pada biaya dapat mengurangi kualitas. Analisis biaya pemasaran. Pengertian biaya pemasaran: biaya yang dilakukan untuk memasarkan, mendistribusikan dan melayani produk. Dalam arti luas, mencakup seluruh biaya sejak produksi selesai, produksi hingga menjadi kas, bertujuan mendukung kelancaran proses pemasaran dan penjualan. Penggolongan biaya pemasaran: 1. Berdasarkan tujuan, order getting close, biaya memperoleh pesanan, order filling toasting, biaya memenuhi pesanan. 1. Berdasarkan fungsi, penjualan, advertensi, pergudangan, pembungkusan dan pengiriman, kredit dan penagihan, akuntansi pemasaran. Karakteristik biaya pemasaran: berbeda pada setiap perusahaan, mengikuti perubahan kondisi pasar, berhubungan langsung dengan konsumen, memiliki biaya tidak langsung dan biaya bersama going cost. Cara menganalisis biaya pemasaran: analisis menurut jenis biaya, analisis menurut fungsi pemasaran, analisis menurut cara pendapatan usaha pemasaran, produk, wilayah besar, pesanan, seluruh distribusi. Langkah analisis biaya pemasaran: mengelompokkan biaya berdasarkan fungsi, menentukan metode analisis, menghasilkan biaya, menentukan dasar lokasi biaya, membandingkan biaya dan hasil, menghitung laba bersih. Manfaat analisis biaya pemasaran: mengetahui efisien biaya pemasaran, menentukan laba tidak produk atau wilayah, membantu menerapkan harga jual, mendukung pengambilan keputusan manajemen, meningkatkan efisiensi strategi pemasaran. Labor cost rolling. Proses pengendalian tenaga kerja agar sesuai dengan standar tenaga, target dan tujuan organisasi, mencakup pengawasan produktivitas, kualitas pekerjaan dan biaya tenaga kerja, bertujuan meningkatkan efisien dan efektivitas kerja. Tujuan labor cost rolling: meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi biaya operasional, menjamin kualitas hasil kerja, menjaga kedisiplinan karyawan, mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, mendukung pencapaian target perusahaan. Fungsi labor cost rolling: pengawasan, memastikan pekerjaan sesuai standar, evaluasi, menilai kinerja tenaga kerja, koreksi, memperbaiki penyimpangan, pengembangan, menentukan kebutuhan pelatihan karyawan. Proses labor cost rolling: menetapkan standar kerja, mengukur kinerja, membandingkan hasil dengan standar, menganalisis penyimpangan, melakukan tindak perbaikan. Manfaat labor cost rolling: meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya tenaga kerja, meningkatkan kedisiplinan karyawan, menjamin kualitas pekerjaan, membantu pengambilan keputusan, meningkatkan efisien operasional, mempercepat deteksi dan perbaikan penyimpangan. Tantangan labor cost rolling: data tenaga kerja tidak akurat, pengawasan lemah, tinggi turnover karyawan, resistensi terhadap perubahan, ketidaksesuaian jumlah dan kompetensi tenaga kerja. Dan dari saya tidak ada salah satu, maafkan. Sebagai manusia tak perlu benar kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.